Oke, kita akan bahas latihan soal berikutnya mengenai senyawa hidrokarbon. Ini yang saya bahas soal latihan yang seri A. Nomor 1, suatu sampel akan diuji apakah mengandung karbon atau tidak. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, biasanya identifikasi karbon dalam senyawa hidrokarbon itu biasanya dilakukan dengan membakar sampel, betul. Jadi sampelnya kalau dibakar ternyata menghasilkan CO2 dan H2O, berarti sampel kita ini mengandung karbon dan hidrogen. Kemudian uap air kalau dilewatkan ke permukaan kertas kobalt biru itu nanti akan membuktikan adanya H2O sebagai hasil pembakaran. Jadi ini akan membuktikan adanya hidrogen dalam senyawa, bukan karbon. Yang ketiga, mengalirkan karbon dioksida ke air kapur, ini berarti menguji adanya CO2 sebagai hasil pembakaran sampel tersebut. Nah, kalau sampelnya dibakar menghasilkan CO2, berarti sampelnya mengandung karbon. Jadi betul, prosedur yang ketiga ini membuktikan adanya karbon dalam sampel. Yang keempat, mengamati perubahan warna kertas kobalt, ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi adanya hidrogen dalam senyawa. Mengamati terbentuknya endapan putih, betul ya, karena air kapur kalau direaksikan dengan gas CO2 itu nanti akan menghasilkan endapan putih, endapan kalsium karbonat. Di CO2 hasil pembakaran kalau bereaksi dengan air kapur, dia akan menghasilkan endapan putih CaCO3 yang diamati sebagai ini larutannya akan menjadi keruh. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Atom karbon memiliki keistimewaan, yaitu yang ke-1, jarak dari inti atom ke elektron valensinya tidak terlalu jauh. Ini betul karena periode 2. Yang kedua, dapat membentuk ikatan rantai panjang dan terbuka, bisa membentuk rantai karbon alifatik. Dapat membentuk rantai siklik, betul juga. Nah, kalau dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, betul, tapi karena ada kata hanya jadinya salah, karena atom karbon juga bisa membentuk ikatan kovalen rangkap. Jadi hanya nomor 1, 2, dan 3 yang betul. Nomor 3, nah ini ada 4 struktur senyawa hidrokarbon yang ditanya yang merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh ini hanya memiliki ikatan kovalen tunggal saja, jadi nggak ada ikatan kovalen rangkap. Sementara di senyawa ke-1 ada rangkap, senyawa 2 ada rangkap, senyawa 3 ada rangkap 3 ya. Nah di senyawa ke-4 tidak ada ikatan rangkap, jadi senyawa yang ke-4 ini adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Nomor 4 kita ditanya jumlah atom karbon primer pada senyawa di sini. Nah, atom karbon primer itu adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lain atau tetangga karbonnya hanya satu. Nah, yang tergolong atom karbon primer itu tuh. Kalau yang di tengah ini karena mengikat 3 atom karbon lain, ini adalah atom karbon tersier. Sementara yang di tengah adalah atom karbon sekunder. Nah, jadi jumlah atom karbon primer dalam senyawa ini adalah 3. Nomor 5, yang menunjukkan sifat senyawa hidrokarbon anorganik adalah senyawa hidrokarbon anorganik ini biasanya stabil terhadap pemanasan, dia mengandung ikatan ionik, dia larut dalam air, otomatis dia tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti minyak. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 dan 3. Nomor 6, perhatikan di sini ada 4 struktur lagi. Kita ditanya mana yang termasuk senyawa hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka. Rantai terbuka berarti ada 2 ujungnya. Nah, ini kelihatan yang nomor 1, 2, dan 3 itu adalah senyawa hidrokarbon yang punya 2 ujung. Sementara yang keempat dia mengandung senyawa hidrokarbon mengandung rantai siklik atau siklus atau tidak ada ujungnya. Jadi yang termasuk senyawa hidrokarbon alifatik itu adalah nomor 1, 2, dan 3 saja. Nomor 7. Nah, ini ditunjuk atom karbon yang dilingkari itu. Kita ditanya itu jenis atom karbon apa? Primer, sekunder, tersier, atau kuaterner? Nggak mungkin jawabannya yang ini ya, benar nggak? Nah, kita lihat C yang dilingkari, dia mengikat 4 buah atom C lain. Kenapa sih ini ada yang di garis putus-putus? Itu artinya dia strukturnya berbelok ke belakang. Jadi dia ada di belakang bidang gambar kita ya secara 3 dimensi. Intinya jadi atom karbon yang dilingkari itu dia punya 4 atom karbon lain yang terikat kepada atom itu. Jadi termasuk atom karbon kuaterner.
Nomor 8 ini ada percobaan, percobaannya itu ya harusnya di sini dilengkapi dengan kaki 3, udah gitu ada pembakaran di situ ya. Nah, ini ceritanya ada sampel dibakar, kemudian uapnya dialirkan dan dikondensasikan. Nah, pada wadah A ini katanya sampelnya dibakar, uap yang dihasilkannya dialirkan dan reaksikan dengan larutan kalsium hidroksida di gelas B. Pernyataan yang tepat mengenai uji ini adalah, nah ini uap hasil pembakarannya, uap hasil pembakaran sampelnya diduga CO2 nih kalau begini, karena direaksikan dengan air kapur di gelas B. Kalau dia mengandung CO2 nanti akan terbentuk endapan CaCO3 yang bentuknya putih, jadi larutannya nanti jadi keruh. Ini menunjukkan adanya karbon dalam sampel. Karena adanya karbon menghasilkan CO2 dari pembakarannya. CO2-nya kalau direaksikan dengan air kapur menghasilkan endapan. Jadi pernyataan yang benar, kalau gelas B jadi keruh larutannya berarti sampel A-nya mengandung karbon, betul. Kalau larutan di gelas B berubah jadi warna merah muda berarti sampelnya mengandung hidrogen. Nah, ini enggak ya. Biasanya kalau uji hidrogen itu kita pakainya kertas kobalt, bukan pakai air kapur. Yang ketiga, kalau larutan di gelas B berubah menjadi keruh, berarti larutan kalsium hidroksida atau air kapur bereaksi dengan gas karbon dioksida dan menghasilkan endapan kalsium karbonat. Nah, itu betul. Jadi jawaban yang tepat 1 dan 3. Nomor 9. Yang tergolong senyawa hidrokarbon siklik. Siklik itu berarti tidak ada ujungnya. Nah, di sini keempat-empatnya siklik ya. Cuman ada yang spesial nih, yang nomor 4, dia selain siklik, ada ikatan rangkap yang berselang-seling. Jadi yang nomor 4, selain disebut senyawa hidrokarbon siklik, kita juga boleh menyebutnya senyawa hidrokarbon aromatik. Karena biasanya punya aroma tersendiri nih senyawa yang seperti ini. Jadi disebut siklik iya, nah dia ada spesialnya lagi, dia juga disebut senyawa aromatik. Tapi kebetulan di sini ditanyanya yang siklik ya, jadi jawabannya yang A. Berikutnya nomor 11, yang termasuk senyawa hidrokarbon siklik tidak jenuh. Berarti tidak boleh ada ujungnya dan harus memiliki ikatan rangkap. Nah, ini kan keempat-empatnya siklik semua, tapi yang punya ikatan rangkap atau yang tidak jenuh itu nomor 1 dan 3 aja. Oh sorry, yang nomor 2 juga ini ada rangkapnya ya. Jadi dia termasuk siklik dan tidak jenuh. Kalau yang nomor 4 itu ikatan kovalennya tunggal semua. Jadi dia tidak tergolong senyawa tidak jenuh. Ini adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Oke, beres.